Jangan pernah membesar-besarkan masalah yang belum pasti. Dan kalaupun itu pasti, tidak ada alasan untuk membesarkan masalah tersebut. Iblis berusaha menembus pikiran kita dan menjadikan itu nyata di dalam pikiran. Dan waktu itu jadi nyata di dalam pikiran, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa melakukan apa-apa karena dia sudah membuat itu nyata dalam pikiran, tapi dalam kenyataan tidak sama sekali. Bapak Ibu, ada sukacita, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang saya kasih judul menaklukkan rasa takut. Pembacaan kita pagi hari ini 2 Timotius pasal pertama ayat 7, 2 Timotius pasal pertama ayat 7, dan Mazmur 23 ayat 4. Jadi pembacaan kita pagi hari ini 2 Timotius pasal pertama ayat 7 dan Mazmur 23 ayat 4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Setiap orang, termasuk kita di tempat ini, pasti pernah memiliki yang namanya rasa takut. Dan takut itu menghinggapi tidak pandang usia, tidak pandang jenis kelamin, tidak pandang suku, bangsa. Dia akan hinggap kepada siapa saja. Dan waktu dia datang, biasanya rasa takut itu datang lewat informasi negatif yang kita dapat dari mana? Dari media, dari surat kabar, dari internet, dari gosip tetangga, atau apapun itu, dari vonis dokter. Dan rasa takut itu tidak kelihatan seperti virus. Tapi dia begitu cepat menyebar kalau kita mengizinkan rasa takut itu hinggap dalam kehidupan kita. Dan iblis sangat suka untuk hal-hal seperti itu. Dia akan memberikan informasi-informasi negatif kepada kita dan menimbulkan rasa takut di dalam kehidupan kita. Dia melumpuhkan kita. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita memiliki yang namanya rasa takut. Atau takut yang berkelebihan. Pagi hari ini kita ingin bahas itu. Tentang menaklukkan rasa takut. Ada satu hal yang menggelitik saya hari-hari ini adalah Bapak Ibu pasti sering dengar bulan-bulan terakhir ini. Orang selalu berbicara tentang apa? Tahun 2023. Katanya krisis global. Saya sebenarnya nggak terlalu senang. Kalaupun itu terjadi, buat saya cuma meminta kepada Tuhan, berikan kekuatan. Kalaupun tidak terjadi, puji Tuhan. Tapi sadarkah Bapak Ibu, setiap kali pembicara atau siapapun itu kita buka televisi, kita buka laptop, dan kita lihat HP, orang berbicara itu terus-menerus, maka iblis mulai menanamkan rasa takut di dalam pikiran. Dia mulai menaruh rasa takut dalam pikiran kita. Dan dia akan berkata, tuh lihat, tahun 2023 krisis loh. Sekarang aja sudah susah, apalagi tahun depan.
Kalau kita selalu dengar itu terus menerus, timbul ya yang namanya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar, kita semua mau belajar bagaimana menaklukkan rasa takut itu. Bagaimana menaklukkan rasa takut itu. Yang pertama, bagaimana menaklukkan rasa takut. Jangan pernah membesar-besarkan masalah yang belum pasti. Dan kalaupun itu pasti, tidak ada alasan untuk membesarkan masalah tersebut. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Jangan pernah membesar-besarkan masalah yang belum pasti. Dan kalaupun itu sudah pasti, tidak ada alasan untuk membesar-besarkan masalah. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi. Iblis berusaha menembus pikiran kita. Dan menjadikan itu nyata di dalam pikiran. Dan waktu itu jadi nyata di dalam pikiran, kita tidak bisa bekerja. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dia sudah membuat itu nyata dalam pikiran. Tapi dalam kenyataan tidak sama sekali. Untuk memahami poin yang pertama ini, saya pinjam satu orang. Ada Pak Fanto. Pak Fanto, saya pinjam Pak Fanto. Anggap aja di depan Pak Fanto ada biji sesawi. Di depan Pak Fanto ada biji sesawi. Yang sudah pernah ke Israel pasti tahu besarnya biji sesawi. Pak Sub tahu itu. Anggap aja Pak Fanto, di depan Pak Fanto ada biji sesawi. Yang saya mau minta sama Pak Fanto adalah, bisa nggak Pak Fanto besarkan itu biji sesawi dalam waktu singkat? Enggak, Pak. Enggak bisa. Ayo, teman-teman atau Pak Fanto coba. Bisa nggak kita besarkan skala biji sesawi dalam waktu singkat? Anggap aja di depan Pak Fanto. Bisa pakai kaca pembesar. Ya, dapat jawabannya. Bisa. Kita bisa besarkan biji sesawi itu dengan menggunakan kacamata pembesar. Demikian juga masalah yang suka kita besar-besar. Dia jadi besar, tapi semu. Waktu kita geser kacamata pembesar itu, pada kenyataan dia kecil. Hanya karena kita pakai kaca pembesar, maka dia jadi besar. Demikian juga dengan masalah yang selalu didengungkan berulang-ulang. Maka itu akan menjadi besar dalam pikiran. Saya bukan tidak suka dengan prediksi para ekonom, bukan. Tapi sadarkah bahwa mereka tidak tahu Tuhan sudah menciptakan, yang saya ulang-ulang, menciptakan manusia ini dengan tubuh yang pintar. Segala sesuatu yang ditangkap akan diserap. Dan iblis paling suka untuk mengulang sesuatu yang menakutkan. Sadarkah Bapak Ibu, waktu COVID, awal-awal COVID, mampir ke Depok, orang belum takut. Tapi giliran media menggembar-gemborkan tentang kematian COVID, orang jadi. Saya kasih ilustrasi satu lagi, supaya kita bisa paham. Kenapa jangan pernah membesar-besarkan masalah yang belum pasti, dan kalau sudah pasti, tidak ada alasan untuk membesar-besarkan. Satu kali, ada seorang dosen mengadakan ujian matematika. Terus dia bilang begini, saya hanya memberikan kepada kalian satu soal ujian matematika. Tapi soal ini susah. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Hanya saya ingin mencoba, siapa tahu di antara kalian ini ada orang yang mampu mengejarkan soal matematika yang satu ini. Tapi pasti susah. Dia ulang-ulang terus kata, tapi susah, tapi susah. Sudah. Dia bagikan itu soal ujian matematika ke mahasiswa. Mahasiswa mulai mengerjakan soal matematika tersebut. Tapi tiba-tiba ada datang mahasiswa yang terlambat. Dia terlambat. Dan
Dosennya bilang, kenapa kamu terlambat? Oh, macet, Pak. Ya sudah, duduk sana. Dikasihlah soal matematika itu. Sudah tahu apa yang terjadi? Mahasiswa yang terlambat itu, dialah yang selesai mengerjakan ujian atau soal matematika yang disebut oleh dosen itu sulit. Dan waktu dosen itu melihat apa yang dikerjakan oleh mahasiswa itu benar. Kenapa? Karena dia terlambat. Dia tidak didoktrin sama perkataan oleh dosen itu sulit, 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 sulit. Sedangkan mahasiswa yang pertama, mereka belum selesai mengerjakan. Jadi poin yang pertama ini, rasa takut itu ada karena kita selalu membesar-besarkan masalah dalam pikiran kita. Dia jadi nyata di pikiran, tapi dalam kenyataan tidak. Jadi kalaupun tahun depan kita akan mengalami hal itu, minta sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Kalaupun tidak terjadi, puji Tuhan. Tapi nggak usah diulang-ulang dan dibesar-besar. Yang kedua, bagaimana kita menaklukkan rasa takut? Coba ingat pengalaman masalah yang sulit pada zaman dulu. Namun kita bisa keluar di masalah yang sulit itu. Coba ingat pengalaman yang sulit atau masalah yang sulit pada zaman dulu. Tapi kita bisa keluar dalam masalah yang sulit tersebut. Pasti semua mengalami. Bahkan sekarang pun mengalami. Kenapa saya bilang begitu? Toh kita bisa lolos dari tahun 2020, 2021, sekarang sudah 2022. Kita sudah mengakhiri masa pandemi. Saya selalu bilang, ini pasti berakhir. Pasti berakhir. Kenapa saya bilang, coba ingat-ingat masa yang dulu, di mana kita sulit, tapi kita mampu lewati kesulitan tersebut. Karena kalau kita tidak ingat-ingat itu, untuk menjadikan pembanding dengan keadaan sekarang, bahwa kalau yang dulu Tuhan tolong, ya berarti sekarang pun Tuhan tolong. Karena biasanya begini, iblis berusaha untuk melumpuhkan jiwa manusia, dan memberikan perasaan yang tidak memiliki lagi semangat, kehilangan kepercayaan kepada Allah, bahwa Allah tidak menyertai dia, terus meragukan keberadaan Allah itu sendiri. Jadi kalau bisa Tuhan tolong masa yang lalu, pasti Tuhan tolong sekarang. Keingat cincin Salomo yang dibawakan oleh Pak Miki Kambe. Gan Eser Yafor. Ini pun juga akan berlalu. Saya cari tuh cincin. Oh iya, ternyata ada tulisannya. Bagus banget ternyata. Boleh juga tuh kita pakai sama-sama. Taruh di tangan. Supaya setiap kali dapat masalah, coba ingat masa yang lalu. Tuhan tolong. Oh, berarti saat ini pun Tuhan tolong. Berarti tahun depan pun Tuhan tolong. Saudara masih ingat, atau Bapak Ibu masih ingat, kata Ebenezer yang saya bilang. Ebenezer itu bukan cuma ada di awal, bukan cuma ada di akhir, tapi ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu artinya apa? Dia menyertai. Saya suka dengan kata-kata Tuhan Yesus yang selalu berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai orang yatim piatu. Menyertai kita. Kalau Tuhan sertai, berarti yang dulu pasti bisa, yang sekarang pasti bisa, 2023 pun pasti bisa. Ada satu cerita, namanya Hesty Holton. Hesty Holton ini ditinggalkan oleh suaminya secara mendadak, artinya meninggal. Dia memiliki 9 anak. Hesty Holton ini, Betsy Holton ini putus asa, kecewa karena bagaimana mungkin dia menghidupi 9 orang anak. Suaminya hanya meninggalkan harta satu-satunya, itu sebuah Alkitab. Orang-orang sekitar rumahnya berkata, udah kalau kamu tidak mampu, serahkan kepada orang yang mampu atau bawa ke panti asuhan. Secara logika, Betsy ini, oh iya betul. Namun hati nuraninya nggak bisa terima.
Di saat putus asa, kecewa, bagaimana menghidupi 9 orang anak. Dia mengambil Alkitab dan coba membuka. Waktu dia membuka, dia tertuju kepada ayat Yeremia 49 ayat 11. Tinggalkan anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepada. Firman itu berbicara secara pribadi kepada Betsy ini. Sehingga dia menulis di samping ayat itu, jika aku menjalani fungsiku sebaik-baiknya sebagai ibu, aku yakin Tuhan akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak. Dia melakukan tekad itu sampai akhir hayatnya. Saudara tahu siapa itu Betsy Holton? Dari 9 anak itu, ada satu hamba Tuhan yang terkenal dari ke-9 anak itu, yaitu D.L. Moody. Siapa sangka seorang ibu miskin menghidupi 9 orang anak. Ada satu anak muda dari keluarga itu yang berpengaruh pada zaman. D.L. Moody. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, coba ingat yang masa lalu, masalah yang sulit masa lalu, Tuhan tolong. Berarti sekarang pun Tuhan tolong, 2003 pun Tuhan tolong. Tidak mungkin tidak. Buktinya kita masih ada saat ini. Yang terakhir, ini klise. Bangun hubungan erat dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Bukan cuma sekedar mesbah doa. Tapi kita juga membangun setiap hari di rumah. Lewat pembacaan firman, perenungan, doa. Membangun semuanya itu. Karena semakin dekat dengan Tuhan, setidaknya kita juga memiliki hal-hal yang mungkin Tuhan tidak sampaikan ke orang lain, ke kita Tuhan sampaikan. Karena ketakutan, kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, ketakutan menghalangi seseorang untuk memahami kemahakuasaan Tuhan. Biasanya kan kalau kita udah takut, terus kita udah lihat, iblis menyuntikkan di mata dan telinga, dan kita lihat, wah Tuhan seperti di mana Tuhan? Padahal Tuhan ada, dan Tuhan selalu menyertai. Pagi hari ini, 3 hal ini yang kita pelajari. Bagaimana melakukan rasa takut. Gak usah lagi bicara tahun 2023. Kalau itu terjadi, minta kekuatan kepada Tuhan. Kalaupun tidak, puji Tuhan. Jangan pernah membesar-besarkan masalah. Apakah itu pasti atau tidak, tidak ada alasan untuk membenar-benarkan. Coba ingat masalah yang sulit pada masa-masa yang lalu. Dan kita bisa lolos. Itu menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai. Yang ketiga, mari membangun hubungan erat dengan Tuhan. Karena cuma lewat Dialah kita bisa memahami kemahakuasaannya. Bahwa Tuhan bekerja bukan cuma dalam keadaan senang. Dalam keadaan susah pun Dia ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.